Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Success Before 30. Yang mana channel ini sudah mau menuju 2 juta subscriber. Terima kasih dukungannya selama ini. Dan kali ini saya akan berbagi sedikit tips finansial. Khususnya Anda yang penghasilan di bawah 3 juta. Yaitu tips hemat saat shopping atau saat belanja. Wih, keren banget. Tapi Anda tetap bisa shopping supaya nanti penghasilan Anda masih tersisa untuk bisa ditabung. Apa tipsnya? Selain satu ini. Nah, jadi tips ini bisa berlaku, gini ya, kenapa manusia kaya tambah kaya? Itu karena satu, manusia kaya itu dia ketika sudah kaya raya, dia itu pasti hemat kalau belanja. Ya, kalau dia belanja itu pasti bukan pakai uang yang dipakai modal kerja, uang bisnis atau uang cicilannya, dia pasti pakai uang yang memang betul-betul budgetnya untuk shopping. Sedangkan orang miskin, kenapa tetap miskin? Itu karena dia selalu belanjanya gaya hidupnya niru orang kaya. Nah, itu problemnya. Ya, makanya nggak kaya-kaya. Nah, oleh sebab itu, saya hari ini pengen sharing tentang 5 tips hemat. Ya, supaya kalian itu bisa mempunyai sebuah tabungan yang bisa disisihkan untuk gaji yang bisa disisihkan untuk ditabung. Ingat, orang kaya menyisihkan untuk ditabung. Orang miskin menyisakan. Beda loh ya. Menyisihkan dan menyisahkan itu beda banget. Jadi tulis itu di kolom komen. Ya, di menit keberapa kalian itu suka menyisakan atau menyisihkan gitu. Saya kan kalau bahasa saya itu menyelamatkan. Ya, apakah kamu sudah menyelamatkan income kamu setiap bulan? Nah, jadi tips yang pertama, belanja itu dipakai tapi setelah disisihkan atau diselamatkan. Nah, baru Anda pakai sebagian untuk belanja. Untuk kebutuhan kalian. Nah, tips belanja yang pertama, jangan berkeliaran di daerah shopping terlalu lama. Ya, ini bahaya. Apalagi kalau Anda itu sudah lihat diskon gitu ya. Wah, pengen semuanya dibeli. Jadi beli yang nggak perlu dibeli. Akhirnya, kalian hari ini tabungan kalian ada uang berapa ada uang cash berapa di dompet. Kayaknya semuanya mau di-shoppingkan belanja habis. Nah, itu kalian boros banget. Jadi cukup cari apa yang sudah kalian butuhkan di rumah. Ya, jadi ini tips yang income di bawah 3 juta ya. Kalau di atas 3 juta sebenarnya hampir sama prinsipnya. Kalau Anda itu kalau income di atas 5 juta, 10 juta, 20 juta, biasanya kalian itu cenderung lebih ngelos ya, atau belanjanya itu lebih suka, toh duitku masih banyak kok, nggak masalah. Tapi sekali lagi prinsipnya mereka tuh belanja yang butuh. Gitu. Jadi belanja yang nggak butuh itu buat apa? Di rumah tuh sudah masih ada, tapi kalian belanja lebih. What for? Gitu ya. Jadi belanja aja yang butuh dan jangan berkeliaran terlalu lama. Itu tips pertama. Tips yang kedua, lihat harga. Meskipun toko A itu jualnya 20.000, toko B jual 18.000, kalian jangan pelit-pelit atau capek. 2.000 itu nggak penting gitu. Salah menurut saya. Ya bagi saya sih secara personal karena gaji kalian juga di bawah 3 juta, otomatis kalian harus sangat memperhitungkan setiap rupiah yang kalian keluarkan. Ya, saya punya seorang murid, dia itu mencatat setiap pengeluarannya, termasuk uang parkir pun dia catat. Ya, murid saya ini sekarang usia 19 tahun, dan hebat dia bisa beli mobil, hanya menerapkan ajaran Success Before 30. Kapan-kapan murid ini saya undang di channel SP30. Ya, hebat. Karena dia mencatat setiap pengeluarannya. Jadi kalau kalian tidak catat, bahkan uang 2.000 itu aja kalian anggap itu sebagai nggak penting, makanya kalian loss terus, uangnya merasa kurang terus gitu. Nah, di sini karena kalian punya sebuah habit di bawah sadar kalian di mana kalian itu nganggap, kalau dicatat semua pengeluarannya, kapan ya saya hari ini bisa? Nggak bisa. Jadi ini bicara habit. Nah, kebiasaan ini nanti akan terbawa ketika income kalian 10 juta per bulan, income kalian nanti 20 juta per bulan, itu akan terbawa. Tapi kalau kalian 3 juta sudah tidak pernah membiasakan habit ini, maka ketika kalian 20 juta per bulan pun tidak pernah akan ada kata cukup. Ya, jelas ya, ini tips yang, karena ini it's all about mindset. Ya, ini adalah masalah mindset. Jadi habit ini harus kalian catat. Yang ketiga, bebas dari brand. Nah, ini penting. Jadi jangan membeli brand, tapi belilah fungsi. Ya, brand itu nggak akan pernah ada habisnya. Ya, jika kalian ingin hemat, hilangkan brand.
Karena brand itu kalian suka yang mahal. Nah, jadi strategi hemat ini akan tidak berguna. Ya, oleh sebab itu saya percaya hari ini kalau bicara soal brand, kalian hari ini harus punya sebuah income yang cukup. Karena apa? Brand itu nggak tepat untuk sebuah income yang di bawah 3 juta. Ya, nah itu hilangkan. Yang keempat, gunakan kartu diskon. Saya kira kalau kalian belanja sekarang itu kan banyak sekali ya kartu diskonnya. Bahkan sekarang ada pakai OVO, pakai GoPay, itu ada hemat 10%, 30%. Jangan menyepelekan 10%, 30% itu. Dengan uang yang sama, kalian bisa diskon. Itu menurut saya itu sangat bagus. Termasuk kartu hemat belanja dan sebagainya. Itu jangan sepelekan. Karena itu hal kecil, tapi itu dampaknya besar. Ya kan, zaman sekarang fintech ini, payment ini kita bisa memanfaatkan. Karena yang pusing kan mereka, para paymentnya. Sedangkan Anda kan bisa hal kecil itu termasuk Anda yang bisa lakukan. Dan itu hal kecil kalau kalian, ini kuncinya disiplin dengan hal yang kecil. Kalau kalian catat sampai Rp1.000, Rp2.000 itu kalian catat, maka next time ketika kalian hari ini punya rezeki, bisa punya penghasilan sampai puluhan juta per bulan, kalian setiap bulan itu tahu loss-nya uang itu kemana, 1 juta, 2 juta, yang mungkin kalian anggap itu sepele, tapi itu ternyata kalian sudah punya mindset ketika Rp1.000, Rp2.000 itu kalian sudah tahu larinya uang itu kemana. Oke? Dan yang kelima adalah belanja sesuai planning. Nah ini, jangan belanja yang di luar planning. Karena seringkali Anda itu belanja itu dalam kebutuhan mendesak dan penting. Tapi kalian selama ini belanja untuk yang hal-hal yang nggak perlu. Nah itu menurut saya ya salah satu tips. Ketika dulu penghasilan saya juga masih kecil, ya saya dulu juga melakukan hal yang sama. Saya punya buku catatan harian. Pengeluaran harian, ya. Jadi ke toilet aja bayar 500 perak gitu ya. Saya catat gitu. Jangan sepelekan 500 perak. Saya bayar uang parkir dulu Rp1.000. Dulu parkir enggak 1.000 ya. Parkir dulu naik motor tuh 100 perak. Saya masih ingat itu. Waktu zaman saya naik motor, itu saya catat 100 perak, 100 perak. Satu hari saya tahu uang ini larinya kemana gitu. Saya beli air, saya catat. Nah, jadi jangan asal uang yang ada di dompet ada berapa, habis berapa gitu. Ayo, tuliskan di kolom komen. Siapa yang suka ada uang di dompet ada berapa, langsung habis berapa. Tolong tuliskan itu. Ini kebiasaan Anda nggak pernah mencatat hal yang kecil. Makanya belanja berapapun tidak pernah akan bisa hemat. Demikian topik ini saya buat. Jadi ingat, tulis di kolom komen. Harus menyisihkan, bukan menyisakan. Ya, itu yang harus diingat selalu sampai kapanpun. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, berikan komentar positif Anda. Ada 2 video ditonton, silakan dan bisa menambah wawasan kalian. Sukses selalu, and always salam hebat luar biasa.